Halo semua, selamat datang di Science Class bersama dengan Bu Fian. Di video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup, khususnya submateri, ciri-ciri makhluk hidup. Yuk kita mulai. Benda hidup dan tak hidup dibedakan berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Benda hidup atau biotik memiliki karakteristik atau ciri seperti 1. Bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses mengambil udara berupa oksigen serta mengeluarkan udara berupa karbon dioksida dan uap air. Berikut ini adalah percobaan sederhana untuk mengetahui manakah yang termasuk benda hidup melalui ciri bernafas. Caranya dengan menutup kedua benda menggunakan plastik transparan. Kemudian kita diamkan selama 15-20 menit. Usahakan keduanya memiliki kelembaban yang sama ya teman. Pada benda pertama yaitu batu, kita tidak menemukan adanya uap air setelah 20 menit. Sedangkan pada benda kedua yaitu tanaman, kita bisa amati adanya tetesan uap air yang menempel pada plastik transparan. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa batu termasuk benda tak hidup sedangkan tanaman termasuk benda hidup. Ciri yang kedua yaitu makan. Semua makhluk hidup membutuhkan makan atau nutrisi. Makanan yang masuk ke dalam tubuh digunakan sebagai sumber energi sehingga jika asupan makanan terpenuhi, maka makhluk hidup pun dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Ciri yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah proses bertambahnya ukuran. Pertambahan ukuran ini bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali ke semula. Contohnya tanaman ini. Tanaman kecil akan tumbuh semakin tinggi dan besar. Sedangkan berkembang adalah proses pematangan fungsi dan struktur tubuh. Contohnya buah yang semakin matang ini. Ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan jenisnya. Tumbuhan berbunga ini contohnya berkembang biak secara seksual atau generatif. Ada pula tumbuhan yang berkembang biak secara aseksual atau vegetatif seperti kaktus ini yang menggunakan tunas untuk berkembang biak, atau akar adventif seperti pada sukulen berikut ini. Makhluk hidup lain seperti hewan bahkan bakteri sekalipun memiliki cara perkembangbiakannya sendiri agar mereka tetap memiliki keturunan dan tidak punah. Ciri yang kelima yaitu bergerak. Bergerak adalah ciri makhluk hidup yang mudah untuk diamati, terutama pada hewan dan manusia. Akan tetapi jangan sampai salah mengamati dan menyimpulkan ya teman. Kipas angin dan benda-benda yang ditampilkan ini juga bergerak, namun keduanya tidak bergerak atas kemauan sendiri layaknya makhluk hidup. Ciri yang keenam yaitu iritabilitas. Iritabilitas adalah kemampuan menanggapi atau merespon suatu rangsangan. Contohnya daun putri malu yang mengatup saat diberikan rangsang sentuhan, atau respon mata kita saat terkena rangsang cahaya. Tanpa kita sadari, pupil akan mengecil dan mata menyempit. Ciri yang terakhir yaitu ekskresi. Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat sisa dari dalam tubuh. Contohnya adalah keluarnya keringat sebagai sisa metabolisme. Zat sisa lain yang dikeluarkan oleh makhluk hidup, khususnya manusia, berupa urin, karbon dioksida, dan cairan empedu. Meskipun sama-sama mengeluarkan zat sisa, sepeda motor tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup karena tidak memiliki ciri makhluk hidup lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup jika memiliki ciri bernafas, makan, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, bergerak, iritabilitas, dan ekskresi. Nah, gimana nih? Sudah paham ya dan bisa membedakan antara benda yang dianggap hidup dengan benda yang tak hidup berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika kamu masih punya pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama. Sekian video belajar kali ini, kita ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you, dadah, assalamualaikum.